Xiaoyan menoleh setelah melihat boneka iblis bumi dan Tian Huazunze menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengalihkan pandangannya ke arah binatang racun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sana. Karena binatang-binatang ini tertutup, Xiaoyan dapat melihat bahwa dua sosok berdiri di punggung binatang sihir besar di depan. Dua aura yang luas dan kuat yang telah dirasakan Xiaoyan sebelumnya berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran Dewa Jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu dan berkomentar. Serahkan saja mereka berdua padaku. Kau harus menghalangi gerombolan binatang buas itu. Bagaimana menurutmu? Xiaoyi tersenyum manis sambil bertanya, apakah tidak apa-apa? Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengarnya sebelum bertanya. Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan Douzong bintang 4. Luka-lukaku sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi mereka. Xiaoyi terus tersenyum sambil berkata, di sisi lain, ada banyak sekali binatang buas di kerumunan binatang buas itu. Jika kamu tidak serius, kamu mungkin akan jatuh secara tak terduga. Mereka hanyalah segerombolan binatang buas. Apa yang bisa mereka lakukan? Xiaoyan tertawa keras, tampak sangat sombong. Dasar bocah bodoh, beraninya kau membuat masalah di wilayah pemimpinku. Kau benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Raungan marah terdengar dari kerumunan binatang buas yang bergegas mendekat saat Xiaoyan tertawa. Seketika, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas maju dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan Xiaoyi. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukuran mereka tidak sama. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak berguncang saat dia berjalan. Yang satu lagi kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Kelicikan yang menyeramkan tampak jelas di matanya. Bahkan Xiaoyan pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya saat melihat kedua orang ini. Ia langsung menganggapnya lucu. Penampilan luar mereka berdua sungguh aneh. Keluarlah dari wilayah kalajengking langit. Kalau tidak, mati saja. Sosok manusia besar itu memperlihatkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan Xiaoyi. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar itu diayunkan secara acak dan ledakan sonik rendah bergema. Bahkan tanah pun terguncang hingga terbentuk beberapa lubang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik binatang kalajengking naga racun langit. Pertarungan yang menggetarkan jiwa telah meletus di sana. Tiga ahli dengan kekuatan Douzong bintang 8 saling bertukar pukulan. Aktivitas yang tercipta tentu saja tidak akan kecil. Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan beriak ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung dalam gelombang energi tersebut. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kalajengking langit? Terlebih lagi, dua orang yang bertarung dengan pemimpin itu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengannya. Dua orang di depan itu juga jelas bukan orang biasa. Keterkejutan tampak di mata orang ini ketika ia bergerak pelan-pelan. Serahkan saja padaku. Kerumunan binatang buas akan datang. Kau harus bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit dapat meminjam gas racun dari kerumunan binatang buas. Karena itu, kau harus mengusir mereka secepatnya. Dokter Peri kecil mengepalkan tangannya. Douci yang kuat berwarna ungu keabu-abuan masih ada di telapak tangannya. Setelah memberi instruksi kepada Xiaoyan, dia menggerakkan tubuhnya yang cantik dan bergegas maju menyerang duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, kau mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan diri karena kau seorang gadis. Si gendut besar itu langsung meraung marah saat melihat Xiaoyi menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar saat melakukannya. Setelah itu, dia menyerbu Xiaoyi seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat menghantam Xiaoyi dengan ganas. Pilar Douci yang besar dan kuat melesat keluar dan bertabrakan hebat dengan palu logam itu. Seketika, suara logam meletus. Percikan api melesat keluar. Palu logam yang besar itu terlempar sementara si gendut yang menyerang itu terhuyung mundur. Wanita ini benar-benar ganas. Ganhou, mengapa kau tidak menyerang? Ekspresi wajah si gendut berubah saat ia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa mundur oleh Xiaoyi hanya dengan satu pukulan. Pria kurus kering itu mengerutkan kening saat mendengar teriakan itu.
Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menghentak tanah, mengeluarkan suara swoosh saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah Xiaoyi. Xiaoyi tidak panik sedikit pun menghadapi serangan gabungan dari sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, douqi yang besar dan kuat akan muncul, memaksa keduanya untuk menghindar dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang berani melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat bahwa Xiaoyi tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang buas. Dengan tawa dingin, tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan api hati jatuh terpisah dari api hati teratai mengkilap sebelum tetap melayang di depannya. Xiaoyan memejamkan mata dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati jatuh di depannya langsung bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak kasat mata itu menyebar dengan cepat dan mengenai kerumunan binatang buas dalam sekejap mata. Banyak sekali raungan memilukan yang segera terdengar. Momentum dahsyat kerumunan binatang buas itu menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa binatang ajaib. Riak tak kasat mata lainnya menyebar dan tiba. Seketika, gugusan api meledak di antara kerumunan binatang buas. Binatang buas beracun yang tak terhitung jumlahnya terbakar meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan abu. Kelompok binatang buas itu tidak kekurangan binatang buas yang kuat, yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak mampu memblokir serangan api hati semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila binatang sihir lainnya dan menyerang ke depan meskipun tahu bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, binatang ajaib yang memiliki kecerdasan adalah minoritas. Sebagian besar binatang ajaib hanya menggunakan insting mereka. Saat ini mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka harus maju terus. Namun, di bawah serangan besar-besaran api hati dari api hati yang jatuh, binatang ajaib manapun yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiaoyan, tanpa kecuali akan berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara embusan. Meskipun demikian, masih ada banyak sekali binatang ajaib yang menyerbu tanpa rasa takut akan kematian. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, yang menyebabkannya tampak sangat tandus. Xiaoyan tanpa sadar mengernyitkan alisnya saat semakin banyak binatang ajaib yang menyerbu ke depan. Dia melirik awan racun yang menyelimuti tepat di atas binatang ajaib itu. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang ajaib ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak merasakan rasa takut. Raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiaoyan merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang buas dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arahnya bergeser ke medan perang tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak mampu lagi menahan serangan gabungan Tianhua Zunze dan boneka iblis bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika dia diizinkan melakukan apa yang diinginkannya, kemungkinan besar beberapa perubahan tak terduga mungkin akan terjadi pada situasi tersebut. Karena kau ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Ia menelan kembali Fallen Heart Flame ke dalam tubuhnya. Api itu dengan cepat menyatu dengan api inti teratai hijau, dan sekali lagi membentuk api hati teratai mengkilap. Segel di tangannya berubah dan api hijau giok melesat ke langit. Api itu menggeliat dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini yang terbentuk dari api hati teratai berkilau muncul, gerombolan binatang buas di bawah segera membuat keributan hebat. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi, binatang kalajengking naga racun langit yang terjerat dalam lilitan tali, merasakan serigala api yang terbentuk di langit. Ekspresinya pun berubah drastis dalam proses tersebut.
Hehe, sekarang bukan saatnya untuk teralihkan. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang binatang kalajengking naga racun langit tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Seketika, sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan dahsyat tercetak kuat di punggung binatang itu. Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi anak panah darah yang melesat tanpa ampun ke wajah boneka iblis bumi yang telah tiba di depan. Suara Cici terdengar. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih diayunkan ke depan tanpa basa-basi. Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan sekuat gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi ungu saat dia meraung dengan marah. Naga kalajengking menelan langit. Binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah menarik diri. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika ia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang terbentuk dari uap racun dari puluhan ribu binatang buas. Kekuatan hisap melonjak dari mulutnya. Menelan surga dalam mimpimu. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang besar. Pilar api yang besar melesat keluar dan menghantam awan racun yang besar itu. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun itu langsung membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya berhamburan seperti balon yang pecah. Karena terbakarnya api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga sangat menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Matanya yang berwarna merah darah menatap Xiaoyan, dan ekor kalajengkingnya yang panjangnya puluhan meter menembus udara menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api raksasa itu menerkam ke bawah, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking itu mengeluarkan gelombang suara cici. Rasa sakit yang hebat yang terpancar dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit itu menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan yang memilukan. Namun, ratapannya yang memilukan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Suara rendah dan dalam terdengar. Darah segar menyembur ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seperti hujan darah. Di bawah hantaman hebat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit pun tak kuasa menahannya. Ia jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Setelah tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit menghantam tanah, seluruh daratan bergetar. Seolah-olah terjadi gempa bumi karena banyak retakan setebal lengan menyebar dari tempat ia mendarat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit yang hebat yang terpancar dari matanya menyebabkannya mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Darah segar mengalir keluar dari matanya yang pecah seperti aliran kecil. Pukulan dari boneka iblis bumi sebelumnya benar-benar membuatnya menderita. Bajingan, raja ini akan mencabik-cabik kalian semua menjadi ribuan keping. Binatang kalajengking naga racun langit meraung marah ke langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah yang tak tertandingi. Hari ini mungkin satu-satunya saat dia menjadi begitu sengsara sejak dia berubah wujud menjadi manusia. Binatang kalajengking naga racun langit itu melebarkan mulutnya yang besar setelah mengeluarkan raungan yang ganas. Energi berwarna darah yang pekat dengan cepat menggumpal. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah selebar setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung dalam pilar cahaya itu menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak yang kuat. Kepalanya yang buas diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah membelah udara dengan suara swoosh. Itu seperti kilat terbalik saat melesat ke langit. Tian Huozunze memperlihatkan ekspresi serius saat melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini akan menjadi gila. Siapapun yang hadir kemungkinan tidak akan mengalami kesulitan jika mereka harus menahan serangan sekuat itu. Xiaoyan langsung merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tian Huozunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Banyak bayangan tertinggal di langit sementara tubuh aslinya menghilang secara aneh.
Pilar cahaya berwarna darah itu memiliki kekuatan yang mematikan dan tampak seperti meriam yang berusaha meledakkan lalat di wajah Xiaoyan yang licin seperti ikan loach. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit mengalami kesulitan mengendalikan serangan dengan tepat karena rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini menembus udara dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu, pilar itu menghilang dari pandangan semua orang. Xiaoyan, aku akan menjebaknya. Kau harus memerintahkan boneka iblis bumi untuk memukul kepalanya. Tian Huozunze memberi perintah dengan suara berat. Ekspresinya menjadi sedikit serius setelah berhasil menghindari serangan balik ganas dari binatang kalajengking naga racun langit. Mengerti. Xiaoyan buru-buru mengangguk saat mendengarnya. Binatang naga kalajengking racun langit ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dua ahli yang keduanya telah mencapai kekuatan Douzong bintang 8, tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, ini terjadi dengan bantuan Xiaoyan di samping mereka. Jika Xiaoyan tidak menghancurkan awan racun sebelumnya, kemungkinan besar situasi saat ini akan berakhir sama sekali berbeda. Wajah Tian Huozunze serius. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat mengalir keluar dari tubuhnya tanpa henti. Saat tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak terlihat berukuran 1000 kaki. Tian Huozunze melambaikan lengan bajunya. Jaring raksasa yang terbentuk dari kekuatan spiritual itu langsung melesat turun. Setelah itu, jaring itu menjebak tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual besar baru saja bersentuhan dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini dapat mengabaikan tubuh fisik binatang buas yang kuat dan menahan jiwanya. Pengekangan mendadak ini mengejutkan binatang kalajengking naga racun langit. Ia dengan tergesa-gesa melawan, tetapi tidak peduli bagaimana ia bergerak, jaring spiritual yang sangat besar itu muncul seperti belatung di tulang seseorang. Jaring itu melekat erat pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. "Lakukan," seru Tian Huozunze dengan tegas. Xiaoyan mengangguk sekali. Ia melengkungkan jarinya dan boneka iblis bumi yang tadinya berada di udara melesat turun dari langit. Setelah itu, ia menghantam tubuh binatang kalajengking naga racun langit dengan ganas seperti bola meriam. Momentum maju yang menakutkan itu menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan dari tubuh boneka itu menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan raungan yang gila dan marah. Ekornya yang besar terayun, berubah menjadi kilatan hitam saat melesat ke arah boneka iblis bumi di punggungnya. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang terbentuk dari api hati teratai mengkilap, melesat turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia menggigit ekor kalajengking yang hendak menyerang boneka iblis bumi. Seketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Serigala api itu menerkam dan menyebabkan kabut putih naik ke atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhunya yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar. Di bawah tekanan ganda dari jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, binatang kalajengking naga racun langit tidak dapat bergerak sejenak meskipun ukurannya besar. Ia hanya bisa berjuang, menyebabkan tanah bergetar. Garis-garis retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya keperakan menyala dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Tinjunya yang berwarna keperakan dan cemerlang menyerang tanpa ampun, mendarat dengan kuat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung boneka iblis bumi sebagian besar ditentukan oleh tubuh fisiknya yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan douchi apapun, kekuatan penghancurnya masih mengerikan. Dengan pukulan ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini yang memiliki kekuatan Douzong bintang 8, akhirnya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya berjuang dan mulai menjadi lebih gila. Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah pekat mengalir deras dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit saat ia berjuang keras untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tian Huozunze mulai mengeluarkan suara cici saat kabut darah aneh ini terbentuk. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat melihat kejadian ini. Tinju boneka iblis bumi kembali terkepal erat. Setelah itu ia melancarkan pukulan demi pukulan. Seperti tukang dorong yang menghantam tanpa ampun di tempat yang sama di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Suara cici terdengar saat kabut darah aneh menempel pada tubuh boneka iblis bumi.
Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis karena korosi ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat merasakan perubahan boneka iblis bumi. Tidak disangka uap racun di dalam binatang kalajengking naga racun langit begitu ganas. Bahkan tubuh fisik boneka iblis bumi yang kuat pun tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa binatang kalajengking naga racun langit akan mampu membalikkan keadaan dalam menghadapi barisan mereka ini. Perintah dilepaskan dari hati Xiaoyan dan cahaya perak terang meletus dari tubuh boneka iblis bumi nyaris menghalangi kabut darah. Tinjunya bagaikan badai besar saat mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dan dalam itu muncul seolah-olah sedang memukul jenderang, menyebabkan jantung seseorang menegang saat melakukannya. Dengan kekuatan fisik boneka iblis bumi saat ini, satu pukulan saja dapat menyebabkan Douzong elit biasa memuntahkan darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menahan puluhan pukulan. Meskipun demikian, kerak di bagian atas kepalanya akhirnya retak. Darah segar mengalir deras keluar. Orang bahkan samar-samar dapat melihat organ-organ keputihan di kepalanya. Bersamaan dengan rasa sakit yang hebat ini, binatang kalajengking naga racun langit terkejut saat menyadari bahwa perasaan tak berdaya perlahan menyebar dari hatinya. Kehidupannya tampak cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, ia akhirnya mulai merasa takut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar ia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka ini. Berhenti! Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku adalah anggota suku naga kalajengking. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Mata tunggal binatang kalajengking naga racun langit memerah saat ia meraung dengan marah. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam aumannya. Kami menginginkan inti monstermu. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia tidak memberi binatang kalajengking naga racun langit itu waktu untuk mengatur napas. Ia jelas mengerti bahwa jika ia membuat kesalahan sekecil apapun saat menghadapi binatang sihir sekuat binatang kalajengking naga racun langit, kemungkinan besar semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap makhluk ini. Jika makhluk itu dibiarkan lolos, Xiaoyan akan benar-benar kehilangan lebih banyak daripada yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, bahkan saat Xiaoyan berbicara, boneka iblis bumi tetap menjadi mesin pembantai yang tak kenal lelah saat tinjunya menghantam berulang kali dengan ganas. Setiap kali ia mengayunkan tinjunya, ia akan menyebabkan fluktuasi menyebar ke seluruh ruang. Riak melingkar yang tak terlihat akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan penyebaran semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh tangguh binatang kalajengking naga racun langit, ia agak tidak mampu bertahan lebih lama setelah menerima begitu banyak pukulan berat dari boneka iblis bumi. Aura kematian menyelimuti hatinya. Menghadapi perasaan kematian seperti ini, kekejaman melonjak ke mata yang tersisa dari binatang kalajengking naga racun langit yang menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. Aku Mohe akan menggunakan garis keturunan suku naga kalajengking untuk bersumpah bahwa kau harus melarikan diri selama sisa hidupmu sambil dikejar oleh suku naga kalajengkingku. Mata merah darah terakhir dari binatang kalajengking naga racun langit jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya diucapkan. Setelah itu, ia meledak. Cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kecepatan cahaya darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu lolos. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ganas. Dua aliran darah mengalir keluar dari matanya yang besar, membuatnya tampak sangat menakutkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera melepaskan cahaya perak yang sangat terang. Boneka itu mengumpulkan seluruh kekuatannya sebelum menghantamkan tinjunya ke bawah. Setelah pukulan ini, terlihat ruang angkasa retak. Sebuah lubang hitam gelap selebar setengah kaki terbentuk. Pukulan yang menakutkan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan saat menghantam kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan kejam. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara ledakan saat berubah menjadi potongan-potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya.
Binatang buas yang jumlahnya tak terhitung banyaknya yang berkeliaran di kejauhan segera menghentikan keributan mereka setelah kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian mereka berhamburan. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerang di sini.